setengah daripada syarat-syarat batin. Syarat-syarat batin. Batin itu sesuatu yang tidak terlihat oleh mata. Itu namanya batin. Agar Allah Ta'ala menerima taat kita ini, agar Allah Ta'ala membukakan pintu penerimaan dari taat yang kita jalankan itu, tidak hanya kita memerlukan taat zahir, syarat zahir, demikian pula adalah syarat batin. Syarat batin yang pertama kali yang harus kita penuhi di saat kita berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama adalah takwa kepada Allah. Yang pertama syaratnya adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman di dalam Al-Quran, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Hanya saja Allah Ta'ala itu menerima amal-amal orang yang beramal itu munculnya daripada orang-orang yang bertakwa. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini adalah syarat utama agar amal ibadah kita ini mendapatkan penerimaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa kita kepada Allah Ta'ala dan juga adalah takwanya kita kepada perkara yang diperintah oleh Allah Ta'ala agar kita takwa kepadanya. Contoh, salat kita itu kalau ingin diterima oleh Allah Ta'ala, sebelumnya kita harus patuh kepada kedua orang tua. Berarti kita patuh kepada kedua orang tua, lalu kita salat, lalu kita beribadah, insya Allah salat kita diterima oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qabbala ta'ata man syaa'a min 'ibadihi fakhtasahum bi rahmatihi wa ihsanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa la mu'ina fi af'alihi, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu mukhtassun min sa'iri ahbabihi. Sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin asfa asfiyaihi wa ala alihi wa ashabihi wa zuriyatihi wa atba'ihi, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala wa alqaitu 'alaikum mahabbatan minni wallahu a'lam bi muradi. Hadirin wal hadirat jamaah salat fardu maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini yang saya muliakan segenap jamaah, orang-orang tua, tuan-tuan haji, wabil khusus yang saya muliakan segenap daripada pengurus masjid, ketua, wakil ketua, bendahara, sekretaris, yang tentunya dalam hal ini tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu,
namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada para jamaah semuanya. Namun kita berharap kepada Allah Ta'ala, dengan kita dikumpulkan oleh Allah Ta'ala pada tempat yang mulia ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kemuliaan di dunia sampai ke akhirat nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pertama dan yang lebih utama, tiada kata yang layak, hanyalah mengucapkan rasa syukur kepada Allah Ta'ala dengan setinggi-tingginya, di mana Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk bersyukur, yang itu perintah untuk bersyukur datangnya dari Allah Ta'ala, dan manfaatnya itu adalah kembali kepada kita. Maka oleh karenanya, jangan sampai kita memiliki anggapan bahwa syukur yang kita jalankan itu, rasa syukur yang kita simpan di dalam hati itu ada manfaatnya bagi Allah Ta'ala. Tidak. Namun manfaatnya bagi orang yang bersyukur itu adalah kembali kepada dia sendiri. Jamaah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, untuk agar supaya masjid kita ini, majlis yang kita adakan ini terus baunya seperti bau misk kasturi, semerbak mewangi di hadapan para malaikat. Oleh karenanya kita bersolawat kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan bersama-sama kita mengucapkan kalimat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan kita bersolawat kepada beliau, kita mendapatkan syafaat beliau kelak di hari kiamat nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita membicarakan hikmah yang ke-93 dari Al-Hikam Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala, di mana bunyi hikmahnya adalah rubama fatahalaka babal ta'ah wa ma fatahalaka babal qabul, yang artinya adalah seringkali Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan bagi kita pintu taat, akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala belum tentu membukakan bagi kita itu adalah pintu penerimaan atas taat yang kita jalankan. Oleh karenanya, dengan taat yang kita jalankan, jangan sampai kita merasa bahwa diri kita ini adalah orang yang paling suci. Jangan sampai kita merasa bahwa pintu surga sudah hampir di depan mata kita. Jangan pula sampai kita merasa dengan taat yang lain adalah hina. Karena kita tidak tahu taat yang kita jalankan itu apakah Allah Ta'ala membukakan pintu penerimaannya, ataukah hanya sekedar pintu ketaatan yang Allah bukakan kepada kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, maka oleh karenanya upayakan di saat kita melaksanakan taat kepada Allah, yang kita pandang adalah dapatnya kita menjalankan taat itu di lantaran ada rahmat kasih sayang Allah Ta'ala yang Allah berikan kepada kita. Jamaah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada minggu yang lalu kita telah menjelaskan mengenai agar supaya taat yang kita jalankan ini diterima oleh Allah, agar supaya Allah Ta'ala membukakan juga pintu penerimaan dari taat yang kita kerjakan. Maka untuk supaya Allah Ta'ala membukakan pintu penerimaan taat yang kita jalankan itu, diantaranya ada persyaratan-persyaratan zahir dan juga persyaratan-persyaratan batin. Persyaratan zahir sudah kita jelaskan di minggu yang lalu, di mana syarat yang zahir itu kalau ingin taat kita diterima oleh Allah, laksanakan taat itu sesuai pada waktunya. Yang kedua, berangkatnya kita melaksanakan taat itu adalah dengan makanan yang halal.
Dan yang ketiga, orang yang melaksanakan taat itu hendaklah dia menggunakan harta yang halal agar supaya taat yang dia lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita lanjut mengenai masalah syarat batin. Kalau kita sudah mencukupi persyaratan zahir di dalam kita melaksanakan taat, namun ada syarat yang kedua agar Allah Ta'ala membukakan pintu taubat, agar Allah Ta'ala membukakan pintu kabul dari taat yang kita jalankan itu, yakni ialah persyaratan batin. Kita tinggalkan mengenai masalah persyaratan zahir, sekarang kita lanjut kepada masalah syarat batin. Qala al-muallif atau qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, wa min syurutil batin at-taqwa. Setengah daripada syarat-syarat batin. Syarat-syarat batin. Batin itu sesuatu yang tidak terlihat oleh mata, itu namanya batin. Agar Allah Ta'ala menerima taat kita ini, agar Allah Ta'ala membukakan pintu penerimaan dari taat yang kita jalankan itu, tidak hanya kita memerlukan taat zahir, syarat zahir, demikian pula adalah syarat batin. Syarat batin yang pertama kali yang harus kita penuhi di saat kita berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah takwa kepada Allah. Yang pertama syaratnya adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Hanya saja Allah Ta'ala itu menerima amal-amal orang yang beramal itu munculnya daripada orang-orang yang bertakwa. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah syarat utama agar amal ibadah kita ini mendapatkan penerimaan dari Allah Subhanahu wa taala. Takwa kita kepada Allah Ta'ala dan juga adalah takwanya kita kepada perkara yang diperintah oleh Allah Ta'ala agar kita takwa kepadanya. Contoh, salat kita itu kalau ingin diterima oleh Allah Ta'ala, sebelumnya kita harus patuh kepada kedua orang tua. Berarti kita patuh kepada kedua orang tua, lalu kita salat, lalu kita beribadah, insya Allah salat kita diterima oleh Allah. Karena dikatakan di dalam satu buah riwayat, yang bila mana seorang hamba itu menunaikan ibadah sedangkan dia masih ada berkaitan dosanya dengan kedua orang tuanya, maka amal ibadahnya ini sia-sia dan jauh daripada pintu penerimaan Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda, yang artinya adalah ridha kedua orang tua itu terdapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Percuma kita beribadat pagi, petang, siang, malam, tetapi dengan orang tua durhaka, tetapi dengan kedua orang tua kita tidak dapat keridhaan daripadanya. Malam tahajud, siang berpuasa, malam tahajud, siang berpuasa, tapi dengan orang tua durhaka. Dan ini pernah kejadian di zaman baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahulu di zaman Nabi ada seorang pemuda yang ahli ibadah, yang bila ibadahnya itu betul-betul di depan Ka'bah ibadahnya. Namun begitu meninggal dunia, Allah Subhanahu wa taala beri azab. Ditanya kenapa sebab pemuda ini begitu meninggal dunia Allah taala turunkan azab. Azabnya itu amat sangat mengenaskan. Allah rubah ini pemuda menjadi hewan yang sangat menjijikkan di dalam pandangan Islam.
Rasulullah bertanya, mengapa demikian? Padahal ibadahnya luar biasa. Ternyata dia pernah berdurhaka kepada ibunya. Jadi syarat agar Allah Ta'ala membukakan pintu amal ibadah kita diterima oleh Allah Ta'ala, syarat batin yang pertama adalah kita bertakwa kepada Allah dan kita bertakwa kepada orang yang memang disuruh Allah Ta'ala untuk kita takwa kepadanya. Suami mesti harus takwa kepada istri. Suami mesti harus takwa kepada istri. Maaf, istri mesti takwa kepada suami. Istri mesti harus takwa kepada suami sebelum dia menjalankan ibadah, maka mestinya dia harus mendapatkan keridhaan daripada sang suami. Bahkan di dalam keterangan-keterangan fikih, di dalam keterangan-keterangan hadis, bila mana seorang istri ingin melaksanakan ibadah yang sunnah tanpa izin daripada suami, tidak diterima. Kalau ingin menunaikan perkara yang sunnah, maka izin terlebih dahulu dengan suami. Karena perintah untuk takwa kepada suami itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kami kan punya suami bejat, kami punya suami perampok. Terlepas daripada itu, yang penting kita, selagi kita masih menjalin hubungan suami istri, apapun bentuk suami kita, wajib kita muliakan, wajib kita hormati. Kurang apa lagi istri daripada Fir'aun itu menghadapi manusia yang sangat durjana, manusia yang sangat laknat, tapi tetap istri Fir'aun Hasiyah itu selalu memberikan yang terbaik kepada Fir'aun. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang pertama syarat batin, kalau ingin ibadah kita dibuka oleh Allah Ta'ala pintu penerimaannya, mesti bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bertakwa kepada perkara yang Allah Ta'ala suruh kita untuk bertakwa kepadanya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua syarat batin yang harus kita jalankan kalau ingin amal ibadah kita itu dibuka oleh Allah Ta'ala pintu penerimaan. Tidak hanya sujud saja kita, tidak hanya puasa sekedar menahan lapar, haus dan dahaga. Yang kedua syarat batin yang harus kita jalankan adalah ikhlas. Wa minha al-ikhlas, yang kedua adalah ikhlas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuhan nas akhlisu a'malakum lillah. Wahai manusia, murnikanlah oleh kalian akan amal-amal kalian untuk Allah. Ikhlas itu maknanya adalah murni. Murni amal ibadah kita itu adalah untuk Allah, bukan menoleh kepada pujian manusia, bukan menoleh kepada sanjungan manusia, dan bukan pula amal ibadah kita itu menoleh kepada apa yang dijanjikan oleh Allah, tapi memang murni untuk Allah Ta'ala. Itu orang yang ikhlas. Kalau kita beramal menoleh kepada sesuatu yang dijanjikan oleh Allah, belum dikatakan ikhlas yang murni. Kalau kita beribadah masih menoleh kepada perkara yang dijanjikan oleh Allah, baik sifatnya perkara dunia ataupun perkara akhirat, amal ibadah kita belum dikatakan ikhlas yang murni. Kenapa beribadah? Agar Tuhan memberikan aku rezeki banyak. Selama ini orang yang tidak beribadat pun Tuhan beri duit. Tuhan beri duit. Kenapa? Sebab beribadat agar supaya aku dibebaskan dari api neraka. Betul aja, tapi itu janji Tuhan. Tapi tetap ibadah kita itu adalah murni kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala la yaqbalu minal a'mal illa ma khalasalah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menerima
dari amalan-amalan, yang mana amalan itu melainkan yang diterima oleh Allah adalah amalan yang ikhlas. Allah Ta'ala tidak menerima amalan yang tidak didasari dengan ikhlas. Ini syarat batin. Kalau ingin amal ibadah kita itu dibuka oleh Allah Ta'ala pintu diterima olehnya, maka syarat batinnya adalah ikhlas di dalam kita menjalankan amal ibadah tersebut. Jamaah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana di dalam keterangan kitab Diyahuz Zulam, orang yang melaksanakan amal ibadah dengan tanpa didasari keikhlasan, maka amal ibadah dia itu hanya memboking tempat duduknya di dalam neraka. Orang yang beramal beribadah tapi tidak didasari dengan keikhlasan, tapi hanya didasari dengan hawa nafsu, didasari bukan karena Allah Ta'ala, amal ibadahnya itu adalah sama amal ibadah orang yang memboking tempat duduknya di dalam neraka. Memesan memang tempat duduknya di dalam neraka. Kenapa? Sebabnya tidak ada ikhlas. Apalagi beribadah kita mengharapkan sanjungan orang, mengharapkan pujian orang. Wong kita ibadah itu bukan orang lain yang memberi kita pahala, Tuhan. Salat yang kita jalankan itu bukan punya orang, punya Allah. Kenapa? Sebabnya kita pakai fasilitas Allah, lalu kita mengharapkan sanjungan orang lain, dan kita mengharapkan dari Allah. Ini orang tersebut orang yang error. Orang ini adalah orang yang tidak benar di dalam menjalankan amal ibadahnya. Kenapa demikian? Karena fasilitas Tuhan yang dipakai ibadah, mengharapkan pahala dari Allah, tapi pujian itu mengharapkan sanjungan daripada orang lain. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, syarat yang kedua, kalau ingin amal ibadah kita diterima oleh Allah Ta'ala, agar Allah membukakan pintu penerimaannya, syarat batinnya adalah ikhlas. Yang ketiga, wa minha adamul ujubi. Yang ketiga, syarat agar amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar Allah membukakan pintu penerimaan dari sembahyang kita, dari puasa kita, dari zikir kita, dari taubat kita, agar Allah membukakan pintu penerimaannya. Yang ketiga adalah adamul ujubi, ketiadaan ujub, ketiadaan, tidak adanya kagum pada diri sendiri. Jangan kagum, jangan kagum dengan diri sendiri, jangan kagum, jangan ujub. Ujub itu ya orang yang kagum dengan diri sendiri, dalam hati itu merasa, rasanya aku ini rajin betul sembahyang, rasa aku rajin betul datang ke majelis ilmu. Jangan bercermin besar-besar di depan rumah, lalu bercermin, aku ini rasanya pantas sudah jadi orang soleh nih, sembahyang rajin, puasa sunnah rajin. Itu namanya ujub. Orang yang ujub, amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Orang yang ujub, Allah Ta'ala tidak membukakan pintu kabul. Qala Isa alaihi salam, kam min siraj atfa'ur rih wa kam min abid afsadahu al-ujub. Nabi Isa, putra daripada Maryam alaihissalam, berkata, betapa banyak lampu-lampu. Lampu ini lampu zaman dulu, pakai pelita, tahu ya? Betapa banyak pelita-pelita itu dipadamkan oleh terpaan angin. Bila kita masang pelita lampu zaman dulu, kita masang pelita, kita hidupkan sumbu pelita itu, dan kita hidupkan itu di tempat yang banyak angin, padam. Api pelita itu tidak akan bisa hidup karena diterpa oleh angin tadi. Dan demikian pula betapa banyak orang-orang yang melaksanakan amal ibadah, orang-orang yang berbuat taat kepada Allah Ta'ala, orang-orang yang memiliki ilmu, tapi amal ibadahnya, ilmunya, zikirnya itu
dirusak oleh angin ujung. Angin ujung. Kata Nabi Isa, betapa banyak orang yang memasang sumbu pelita itu di tengah-tengah banyaknya angin, lalu padam. Demikian pula orang yang beribadat, orang yang berzikir, orang yang memiliki ilmu, itu semua akan bisa dirusak dengan ujung. Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika beliau ditanya mata rajul yakunu musia, kapankah seseorang itu bisa dikatakan orang yang paling jahat? Siti Aisyah menjawab, al-ujbu, bila dia merasa bahwa dia kagum dengan dirinya sendiri, kagum dengan diri sendiri. Kagum. Ini amal batin. Apa namanya? Syarat batin. Kalau ingin amal kita itu tidak hanya sekedar dibuka oleh Allah Ta'ala pintu berbuat taat, juga sekaligus Allah buka kita adalah pintu penerimaan. Kalau ingin hafalan kita yang banyak berupa kitabullah, kalau ingin kitab kuning yang paham kita membacanya, kitab gundul, kitab apa saja jenisnya, Al-Quran 30 juz mengerti semuanya dengan kandungan maknanya, kalau ingin itu menjadi saksi yang baik di hari kiamat, maka jangan ada ujub. Jangan merasa bahwa aku ini sudah hafal Quran. Jangan merasa bahwa aku ini orang yang pandai membaca kitab, banyak hadisnya, banyaki namanya tawadhu. Harus menjadi orang yang tawadhu. Di mana di dalam kitab Sirajul Talibin dikatakan orang yang tawadhu itu adalah orang yang tinggi pada hakikat. Dan orang yang selalu meninggikan diri, mengagumkan diri, itu pada hakikatnya adalah orang yang rendah. Orang yang rendah. Kita sudah pada tahu aja, Iblis alaihi laknatullah, kali pertama Iblis itu namanya adalah Azazil. Di langit yang pertama disebut dengan Abid gelarnya, di langit yang kedua disebut dengan Raki', di langit yang ketiga disebut dengan Sajid. Orang yang banyak sujud, orang yang banyak ruku', orang yang banyak beribadat, itu namanya Azazil tadi. Kalau jamaah ingin tahu cerita daripada iblis ini, buka di dalam kitab Qisasul Anbiya, di mana tertulis tertera di dalam pintu surga itu bahwa ada daripada hamba Allah golongan-golongan orang yang beribadah cilaka. Yang membaca tulisan itu adalah malaikat Israfil. Semuanya datang kepada Azazil iblis ini tadi, minta didoakan agar Allah Ta'ala tidak menjadikan ini malaikat-malaikat yang lain tidak menjadi yang celaka. Azazil ini tadi minta doa, dia mendoakan, cuman dia merasa bahwa dia tidak akan celaka, padahal yang tertera di pintu surga yang celaka itu adalah dia, Azazil atau iblis ini tadi. Sombongnya iblis, kagum dengan diri sendiri. Begitu selesai penciptaan Nabi Adam, timbul perintah dari Tuhan, sujud, semuanya malaikat sujud. Tiba daripada iblis, apa yang mau disebutkan? Sombong dan kagum dengan diri sendiri. Sombong dan kagum dengan diri sendiri. Ujub dengan diri sendiri. Tapi Allah Ta'ala perlihatkan lemahnya Allah perlihatkan kelemahan iblis. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, jadi yang ketiga syaratnya kalau ingin amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni ialah syarat batinnya ketiadaan ujub. Itu yang ketiga. Yang keempat, wa minha adamu idlalin. Yang keempat, ketiadaan merasa ada berhak di dalam kita melaksanakan amal ibadah. Maksudnya adalah selepas kita menunaikan amal ibadah itu, kita tidak ada merasa hak kita di hadapan Tuhan. Jangan merasa bahwa kita sudah sholat itu lalu ada hak kita untuk menerima pahala, jangan. Karena urusan pahala itu urusan Tuhan. Habis baca Quran sudah selesai ceritanya. Jangan merasa ada hak kita di dalam membaca Al-Quran itu, ada hak pahala kita, jangan.
Kita sudah dapat membaca saja, sudah syukur alhamdulillah. Kita dapat membaca saja dengan ikhlas, dengan tidak ujub, berarti sudah ada amal ibadah kita, tanda-tanda diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat syaratnya adalah adamu idlal, tidak merasa bahwa kita punya hak, bahwa jangan merasa selepas kita menunaikan ibadah itu Allah punya hutang kepada kita, lalu wajiblah bagi Allah memberikan kita pahala. Oh, tidak demikian, tidak demikian. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam sifat 20 itu ada yang disebut dengan sifat jaiz. Jaiz itu apa ta'rifnya? Kullu fi'li mumkinin aw tarkuhu. Yang artinya adalah boleh-boleh saja bagi Allah Ta'ala berbuat, boleh-boleh saja bagi Allah meninggalkan. Amal ibadah yang kita jalankan, amal ibadah yang kita tunaikan, amal ibadah yang kita kerjakan, boleh saja bagi Allah memberi pahala, boleh saja bagi Allah Ta'ala tidak memberi pahala. Kita ini tidak perlu merasa bahwa amal kita itu sudah merasa ada pahalanya, jangan. Karena di dalam amal kita ini kalau kita cermin-cermin rasanya tidak layak untuk menerima pahala dari Tuhan, itu tidak layak. Kenapa? Sebabnya banyak cerobohnya, banyak kurangnya daripada banyak benarnya. Sami Allahu liman hamidah, gaji belum keluar. Emang boleh dalam sholat mengingat gaji? Sebenarnya tidak boleh, tapi itulah kejadiannya. Tiba-tiba begitu selesai sholat, kita merasa bahwa Tuhan itu berhutang dengan kita. Wajib Tuhan memberi kita pahala. Oh tidak, tidak boleh. Kalau Tuhan jawab, engkau dapat sujud aja, sudah syukur alhamdulillah. Engkau dapat sujud berzikir aja, sudah aku bantu. Tiba-tiba aku pula lagi yang berhutang dengan engkau. Nah jangan, adamu idlal itu jangan. Maka di dalam ilmu tasawuf itu sebenarnya beda dengan ajaran-ajaran fikih, karena fikih adalah memang dunianya dunia syariat, memburu pahala. Tapi kalau di dalam tasawuf malu ingin membicarakan pahala. Membicarakan pahala itu malu. Lalu untuk apa dijelaskan mengenai masalah pahala? Perlu dijelaskan masalah pahala bahwa orang yang beramal itu Allah punya janji. Itu maksudnya. Allah Ta'ala tuh punya janji. Orang yang beramal beribadah yang benar, Allah punya janji mendapatkan balasan yang baik. Kita tinggal berkaca dengan diri kita. Apa kitakah benar selama ini ibadah kita? Apakah kita benar menghafal Al-Quran? Apakah benar kita memahami kitab kuning? Apakah kita benar orang yang betul-betul memahami Al-Hadis? Kan belum tentu. Tapi bila mana ada segelintir itu semua Allah berikan pahala bagi diri kita, berarti itu adalah rahman rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita beribadah, rasakan di dalam kita selepas melaksanakan ibadah itu bahwa kita rasakan yang kita harapkan itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan merasa ada hak selepas menunaikan ibadah, apalagi sampai merasa bahwa Tuhan itu punya hutang dengan kita, hutang pahala. Jangan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, baginda Nabi SAW bersabda, ini keterangan juga ada di dalam kitab Sirajut Talibin, syarah daripada kitab Minhajul Abidin. Inna salata mudlil la tarfa' fawqa ra'sihi. Sesungguhnya orang yang sholat yang mana dia merasa bahwa ada hak pahala di dalam ibadah, pahala di dalam ibadahnya, la tarfa' fawqa ra'sihi, amal ibadahnya itu tidak akan sampai terangkat setinggi kepala. Artinya jangankan untuk sampai ke langit, setinggi kepala saja tidak akan sampai. Orang yang beribadah kepada Allah Ta'ala, bila dia merasa bahwa ibadahnya itu sudah ada hak pahala, amal ibadahnya tidak diangkat Tuhan. Tidak diangkat Tuhan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, yang kelima, syarat kalau ingin amal ibadah kita diterima oleh Allah, adamu takabbur,
ketiadaan sombong. Yang kelima, syaratnya adalah ketiadaan sombong. Sombong ini lebih kurang dengan ujub tadi. Yang keenam, wa adamu istisghari fi'li ghairiha. Yang keenam, kalau ingin amal ibadah kita diterima oleh Allah, syarat batinnya adalah bahwa ketiadaan menganggap rendah, menganggap remeh amal perbuatan orang lain. Aku beribadah baca la ilallah sehari 100 kali. Kamu berapa? Bacanya 30 kali. 30 kali. Aku ini 100 kali sehari. 1000 kali. Jangan suka membanding-bandingkan ibadah kita dengan ibadah orang. Tengoknya aja ibadahnya tuh, lihat aja. Tidak usah dibanding-bandingkan. Terkecuali memang dia bertanya dan ingin dibenarkan, tidak jadi masalah. Makanya kalau kita berbicara fikih dengan tasawuf itu bedanya jauh. Kadang-kadang begitu selesai kita sholat, Allahu Akbar, imam itu baca Fatihahnya kurang benar, baru selesai sholat. Bukan habis berzinah tadi orang tua habis sholat. Dan itu langsung dikritik, dikomentari, menjelekan imam macam-macam. Artinya kalau tasawuf tidak mengajarkan itu kan. Kalau fikih bila salah ya salah. Tapi tasawuf mengajarkan kalaupun memang salah patut dibenar, tapi dibenarkan dengan cara yang lemah lembut, dengan cara yang benar. Aku tak suka betul dengan Pak Ustadz itu baca khutbah tidak bagus, tidak jelas. Baru selesai sembahyang Jumat. Sudah mengomentari ibadah orang, sudah menganggap kecil ibadah orang. Jangan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, ini amal batin ini nih yang paling syarat batin ini yang paling berat. Kalau ingin amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, syarat keenam adalah jangan sampai menganggap remeh amal ibadah orang lain. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, insya Allah masih kita menjelaskan hikmah yang ke-93 dari Al-Hikam. Sembari kita akan melanjut minggu akan datang 94, di mana minggu akan datang akan kita lanjut, yakni ialah alamatul qabul a'mal, tandanya amal itu diterima oleh Allah dapat kita telusuri. Yang pertama halawatul ibadah, yang pertama adalah manisnya di dalam kita menjalankan ibadah. Yang kedua halawatul syuhud, manisnya di dalam penyaksian kita kepada Tuhan. Yang ketiga mun'imum biha al-insubih, yang ketiga adalah tentramnya kita melaksanakan ibadah di dalam kita beribadah. Yang keempat merasa cukup di dalam kita beribadah itu dengan pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minggu akan datang akan kita lanjut. Jadi intinya itu tadi mengenai masalah syarat batin daripada amal ibadah yang kita jalankan. Kalau ingin diterima, kalau ingin Allah membukakan pintu kabul. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, nanti itu akan dibahas juga di hikmah-hikmah yang berikutnya. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah ya jamaah, bahwa di dalam hikmah-hikmah yang selanjutnya akan dibahas mengenai masalah sholat. As-sholatu madharatun lil qulub min adnani sunub. Sholat itu adalah pensucian hati daripada dosa-dosa dan pembuka daripada pintu-pintu gaib. Itu akan dibahas. Sholat yang hakikat sholat itu dibahas di dalam kitab Al-Hikam. Maka kitab Al-Hikam ini salah satu ulama besar yang bernama Syekh Said Ramadan Buti, beliau menyebutkan bahwasanya kitab Hikam ini adalah kitab yang memang bagi orang-orang yang serius mengkajinya dan bisa mengamalkannya, adalah kitab yang mampu menghantarkan dia untuk menjadi kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang luar biasa kitab Al-Hikam. Di dalam hadis dikata apa, di dalam ungkapan ulama itu, kalaulah andai kata di dalam sholat itu boleh diganti saat kita waktu berdiri itu,
membaca selain daripada Al-Quran, maka niscaya Al-Hikamlah patut untuk dibaca. Ada ulama yang berkata demikian itu. Kenapa sebabnya? Karena untayan mutiaranya, untayan kata-katanya yang penuh hikmah dan makna yang mendalam. Ada juga yang mengatakan kitab Ihya Ulumuddin, yang patut untuk sebagai ganti daripada bacaan Al-Quran. Jadi mudah-mudahan kita berharap istiqomah, hikam ini kita baca, balik sedikit demi sedikit dapat kita amalkan, paling tidak membuka, mengetuk kesadaran pintu hati kita. Mudah-mudahan pengajian kita membawa berkah, anak cucu kita dijadikan anak cucu yang soleh dan solehah, umur kita dipanjangkan oleh Allah Ta'ala, dan juga mudah-mudahan rezeki kita dimudahkan oleh Allah. Bila kita dipanggil oleh Allah nantinya, semoga kita dipanggil dalam keadaan husnul khatimah dengan berkat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Ampun maaf, minta halal minta ridha bila mana penyampaian saya menyinggung perasaan jamaah semuanya. Saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Saya tutup dengan salam keagamaan. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.